Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai gaya gesek kinetis. Ada beberapa alat yang akan kita gunakan, di antaranya yang pertama ada beban. Beban ini mempunyai dua permukaan ya masing-masingnya, tapi kita akan menggunakan permukaan yang kaca yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan permukaan yang kasar, yaitu amplas. Oke. Selanjutnya ada neraca Ohaus untuk menimbang bebannya. Oke. Selanjutnya ada papan yang akan kita gunakan. Nah, papan ini bisa kita buat untuk percobaan horizontal dan juga bisa kita bentuk sudutnya seperti ini. Ini untuk penguncinya. Di sini untuk melihat sudutnya. Yang terakhir ada neraca pegas untuk melihat berapa gaya tarik yang kita berikan. Tahap pertama, kita akan mulai menimbang beban ini menggunakan neraca Ohaus. Perhatikan untuk neraca Ohausnya ini ada beberapa skala yang diberikan. Yang pertama, di sini skala ratusan. Oke. Kemudian ini skala puluhan dan ini untuk satuannya. Nanti akan kita lihat di sini. Nah, sebelum kita menimbang, pastikan posisi dari garis ini itu tepat lurus, sehingga dia akan menunjukkan angka 0. Pertanyaannya, bagaimana jika ini belum lurus? Bisa kita kalibrasi dulu dengan memutar ini ke depan atau ke belakang. Kita sesuaikan. Langkah yang pertama, kita akan menimbang beban yang mempunyai permukaan kaca. Gimana caranya? Kita tempatkan beban di sini. Kemudian kita geser-geser, baik yang skala satuan ini, kemudian puluhan maupun yang ratusan, hingga garis ini tepat menunjukkan. Setelah kita timbang dan kita pastikan posisi sudah lurus di 0. Kemudian kita baca berapa hasilnya. Kita lihat di sini menunjukkan angka 100, 90. Nah, hati-hati di sini. Kita harus bisa cara membacanya. Gimana caranya? Perhatikan angka 0, skala 0 ini. Dia itu sebelum angka 0 menunjukkan berapa? 7, 7,1, 7,2 dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan angka 7,6 lebih. Lebihnya kita cari dari mana? Lebihnya kita lihat yang segaris atau berimpit antara skala di bawah dengan skala yang di atas. Jadi berapa di sini? Kita baca yang atas ya. Yang atas ini kita lihat dari 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya. Nah, segaris ada di angka 0,07. Jadi berapa hasilnya? 190 ditambah dengan 7,6 ditambah yang berimpit tadi 0,07. Jadi hasilnya 197,67. 3. Langkah yang kedua, kita timbang beban yang berbeda yang mempunyai permukaan kasar atau amplas di sini. Seperti tadi, kita pastikan posisinya wajib di 0, harus segaris dengan 0. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Kita ukur lagi seperti tadi. Ya. Nah, ketika kita sudah menimbang, kita pastikan posisinya ada di 0. Kemudian kita baca hasilnya berapa. Seperti tadi caranya. Ini menunjukkan angka 100. Ini menunjukkan angka 20. Nah, mari kita belajar gimana cara membaca ini. Kita lihat sebelum posisi angka 0, ini menunjukkan 6,6 lebih. Lebihnya kita cari yang segaris
Dari sini. Mana yang segaris? Ada 0,05, 0,06, dan juga 0,07. Ternyata yang segaris posisinya di 0,07. Untuk ini aja hasilnya berapa? 6,67. Jadi, kita tambahkan semuanya. 100 ditambah dengan 20 ditambah dengan 6,67. Hasilnya 126,67. Ingat, satuannya adalah gram. Langkah selanjutnya, kita akan mulai melakukan percobaan dengan menggunakan bidang horizontal atau datar. Pertama, kita gunakan beban yang mempunyai permukaan kaca. Oke. Dari sini kita gunakan dinamometer atau neraca pegas untuk melihat berapa daya tarikan yang kita berikan. Nah, hati-hati, ada aturannya. Kita nggak boleh seperti ini nariknya. Kenapa? Karena kalau nariknya seperti ini, kita nggak tahu gaya yang kita berikan berapa. Kita harus nariknya konstan. Coba perhatikan di sini, ya, konstan. Jadi konstan tuh ininya tetap. Nah, ini konstan ya. Oke, sekarang kita lihat berapa gayanya. Coba kita ulang sekali lagi untuk melihat berapa nilai gaya tarikannya. Perhatikan ya, kalian. Jadi seperti ini dalam kondisi konstan. Nah, ini konstan ya. Berapa? Oke. Kita ulang lagi ya. Coba perhatikan. Oke. Harus lurus juga. Posisinya tidak boleh miring seperti ini. Jadi harus lurus. Coba kalian perhatikan kondisi konstannya berapa. Oke, tadi kita sudah melakukan percobaan berulang untuk kaca agar kita lebih akurat mengenai hasil percobaannya berapa. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk permukaan yang amplas. Oke. Sama persis caranya. Oke, kita lihat. Oke, kita tarik kondisi konstan. Sekali lagi. Coba perhatikan baik-baik, harus lurus ya, nariknya konstan. Lakukan percobaan yang sama seperti tadi beberapa kali agar hasilnya lebih akurat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengambil data pada permukaan bidang miring. Nah, coba kalian lihat, ini untuk menguncinya, untuk menggambarkannya, kita set posisinya di 30 derajat. Sedikit lagi. Stop. Pas. Kemudian Pas. ya. Hampir sama dengan yang tadi, kita gunakan permukaan yang pertama dari kaca. Oke, kita tarik sama, tadi pada sudut 30 ya di sini. Nah, tarik sama ya, seperti dengan tadi. Kita kaitkan, kita tarik harus lurus, jadi nggak boleh seperti ini, salah. Harus lurus dengan gaya yang sama atau konstan. Kita tarik, nah konstan ya. Kita ganti dengan permukaan yang lain dari amplas. Sama seperti tadi caranya. Ya. Lurus, kita tarik. Oke. Sekali lagi kita ulang, perhatikan berapa nilai yang ditunjukkan oleh dinamometernya. Oke, perhatikan. Oke, sekian percobaan kita lakukan, ada dua tadi, untuk bidang horizontal atau lurus, dan yang kedua untuk bidang miring dengan sudut tertentu. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.